Tian Haoyu, sebagai penatua Set Martial City, kamu sendiri harus memiliki rasa tanggung jawab, tidak terlalu disengaja. Melihat penampilan acak Tian Haoyu, Great Elder mengerutkan kening, memarahi. Bersikap baik. Dan saat dia hendak membujuknya lagi, jika dia merasakan sesuatu, dia menatap Tian Haoyu. Akhirnya, dia juga menghela nafas tak berdaya dan bangkit untuk pergi. Orang tua yang menyebalkan, melihat punggungnya, Tian Haoyu bergumam, dan suara yang tidak sengaja disembunyikan langsung diguncang oleh Great Elder. Hei, penatua hebat, kamu baik-baik saja. Tepat saat bayangan tetua agung hendak berhenti, tawa Tian Haoyu terdengar. Dengan kepergian Great Elder, siluet ramping masuk dari sisi lain pintu. Setelah melihat-lihat, akhirnya dia langsung sampai di pavilion bambu. Oh, bukankah ini tuan rumah muda? Seperti apa hari ini yang membuatmu muncul di kuil kecil kelompok tetua ini? Melihat siluet itu, wajah Tian Haoyu dipenuhi cibiran. Suara penuh ironi, juga terdengar. Kakak Haoyu, terakhir kali aku mengucapkan selamat tinggal. Kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 2 tahun. Orang yang datang adalah Qin Yichen. Di hadapan suara sarkastik Tian Haoyu, dia berpura-pura tidak mendengar sang jenderal. Langsung pergi ke pavilion bambu, datang ke sisi berlawanan dari Tian Haoyu dan tertawa. Tuan rumah muda, saya tidak mampu membeli saudara ini. Namun, pertunjukan Qin Yichen bagus. Tetapi Tian Haoyu tampaknya tidak masuk angin. Suaranya bahkan memiliki beberapa poin sinisme. Melihat sikap Tian Haoyu, Qin Yichen mau tidak mau alisnya sedikit mengernyit. Orang seperti itu juga dapat menempati posisi tinggi di Set Martial City. Mungkin agak terlalu kekanak-kanakan, bukan? Namun, Qin Yichen tidak tahu bahwa Tian Haoyu akan memperlakukannya seperti ini. Sebenarnya, ada banyak alasan untuk tumpang tindih. Tian Haoyu mampu berdiri di posisi ini hari ini, dan apa yang telah dibayarkannya sangat bisa dibayangkan. Dibandingkan dengan dia, pria yang menginjak tangga ini naik ke langit dengan satu lompatan, sungguh cemburu. Dan, jika hanya itu, tetapi di Vast Glacial Palace, dia telah mengejar Dewi Gunung Es selama beberapa tahun, tetapi dia adalah menantu dari yang terakhir. Ketika mereka melihat adegan cinta mereka, hati Tian Haoyu hancur. Akhirnya, karena pengumuman Seng Tianfu, ketidaksukaannya terhadap Qin Yichen telah meningkat hingga sulit untuk ditekan. Meskipun dia tidak menyukai kenyataan bahwa orang lain dalam masalah sebelum dia, yang terakhir adalah kakak laki-lakinya. Di kelompok penegakan hukum, dia bekerja keras demi keamanan suku pelindung. Akibatnya, tanpa sepengetahuannya, posisi penerus telah ditentukan. Hal ini tentunya membuat Tian Haoyu tidak adil atas kekurangannya. Mungkin, menurutnya, pria ini tidak punya tempat lain untuk dibandingkan dengan alam liar, kecuali sedikit keberuntungan. Saat Qin Yichen menatap Tian Haoyu, Yu Guang dari sudut matanya juga mengawasinya. Meskipun Tian Haoyu bandel, dia tidak bodoh. Identitas yang terakhir telah diselesaikan, yang tidak dapat digoyahkan oleh 3 kata dan 2 kata miliknya. Menurutnya, jika dia bisa menemukan kesempatan untuk mempermalukan Qin Yichen, itu akan menjadi hal yang membahagiakan. Kakak Haoyu, sepertinya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Qin Yichen berhenti, memikirkan kata-kata tuan istana tua, dan dia duduk. Sama sekali tidak, Tian Haoyu mengangkat bahu, berkata dengan acuh tak acuh. Oh, kamu tidak rendah di Set Martial City. Mata Qin Yichen sedikit membeku, kata. Status itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan tuan muda sekte? Tian Haoyu berkata dengan dingin, berkata dengan ringan. Melihatnya terlihat seperti ini, wajah Qin Yichen akhirnya menunjukkan ketidakpuasan. Dia tahu bahwa cara paling sederhana dan kejam untuk duri semacam ini adalah dengan mengepalkannya untuk mengalahkannya. Namun, Qin Yichen juga tahu bahwa ini adalah rumah tetua. Tidak baik untuk dilihat di sini. Karena itu, maka kamu harus tahu, di hadapan pembangkit tenagamu, sikap apa yang harus kamu gunakan? Qin Yichen terkekeh, dan mengetukkan jarinya dengan lembut di kursi bambu. Sebuah kata seperti lelucon juga keluar dari mulutnya. Apakah kamu ingin menggunakan identitas untuk menindasku? Tanda seru. Ketika dia mendengar wacana ini, Tian Haoyu tiba-tiba berdiri, dan kemarahan di wajahnya tidak diragukan lagi. Itu masih terlalu lembut. Melihat Tian Haoyu dengan wajah marah, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. HMPH, apa yang kamu? Jika bukan keberuntungan, kenapa kamu berdiri di sini? Melihat Qin Yichen dengan senyum di wajahnya, Tian Haoyu akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Aku memberitahumu mengapa aku berdiri di sini. Di hadapan provokasi berulang Tian Haoyu, mata Qin Yichen perlahan terangkat, matanya menatap tajam ke arah yang terakhir, dan mendominasi diucapkan dengan keras. Aku mengandalkan kekuatan. Hai, dengan jatuhnya kalimat ini, ruang di belakang Qin Yichen berkedut, dan bayangan naga imajiner bersiul. Tiba-tiba, bagian dari langit dan bumi ini dipenuhi dengan paksaan yang mengerikan. Pada saat ini, Tian Haoyu, yang menatap dengan acuh tak acuh oleh mata Qin Yichen,
mau tidak mau mundur beberapa langkah di bawah paksaan ini. Bayangan naga ilusi hanya muncul sesaat dan menghilang ke angkasa, dan Tian Haoyu kembali sadar dengan cepat dari jenis kejutan sebelumnya. Melihat dirinya mundur beberapa langkah tanpa sadar, wajah Tian Haoyu juga menunjukkan sedikit rasa malu. Apakah itu benar? Lalu saya ingin melihat, apa kemampuan tuan rumah muda? Segera, Tian Haoyu mencibir, wajahnya juga suram. Apa pendapatmu tentang itu dibandingkan dengan menyangkal 10.000 yang? Melihat Tian Haoyu dengan gelombang True Origin yang bergulir, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Sepertinya Tian Haoyu bahkan tidak memiliki keinginan untuk membiarkannya melakukannya. Melihat ini, kulit Tian Haoyu sekali lagi tenggelam, dan dia menjadi agak suram menakutkan. Menyangga 10.000 matahari adalah pemilik fisik Dewa Dai. Dengan Dai Divine Physique, dia dapat dengan mudah menyapu pembangkit tenaga listrik di level yang sama. Dalam menghadapi penolakan 10.000 matahari, bahkan Tian Haoyu tidak berani mengatakan bahwa dia lebih kuat darinya. Wacana menghina Qin Yichen tidak diragukan lagi benar-benar membuat marah Tian Haoyu. Kamu mencoba untuk tidak mengerti. Tian Haoyu memancarkan warna yang keras di matanya dan bersenandung dengan dingin. Dengan jatuhnya kata-katanya, udara antara langit dan bumi tampak kaku, dan gelombang yang kuat juga memancar dari tubuhnya. Berhenti, bersikap kasar. Dan tepat ketika suasana tegang, tiba-tiba terdengar sedikit amarah, dan siluet kemeja putih muncul di pintu,